Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang memahami filsafat ilmu. Saya Wahyu Purwani Tias. Saya Kiki Aprilia. Saya Malaika Dapaiwanda. Dan langsung saja, yang seperti kita ketahui, filsafat adalah hasil dari tujuan manusia mengenai dirinya, makna alam dan tujuan hidup dengan menggunakan pikiran serta dibantu rasa dan keyakinan. Baiklah, kita memasuki pertanyaan pertama, yaitu apa yang kalian ketahui tentang filsafat ilmu menurut para ahli? Filsafat ilmu menurut para ahli yaitu yang satu, Peter Charles, merupakan bagian dari filsafat yang kegiatannya menelaah ilmu dalam konteks keseluruhan pengalaman manusia. Yang kedua yaitu Doni Gahral-Adian, sebagai cabang filsafat yang mencoba mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara pemelorehannya. Yang ketiga yaitu Stephen R. Tolmin, sebagai suatu disiplin yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penelitian ilmiah. Lanjutlah ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu apakah yang dimaksud dengan metodologi keilmuan? Menurut Ismail Fahri, mengemukakan bahwasannya ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah terbentuk secara mendadak, melainkan terjadi secara evolutif. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dalam metodologi keilmuan terdapat dua macam pandangan, yaitu pandangan dari luar dan dari dalam. Apa yang dimaksud dengan pandangan dari luar? Pandangan dari luar terdapat dua jenis, yaitu subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, ilmu menjadi sebuah pengetahuan yang sistematis, yaitu tidak semua orang yang mengerti dan memahami dalam sebuah bidang atau disiplin keilmuan. Dapat dipahami bahwasanya seseorang yang memiliki ilmu dalam bidang fisika hanyalah orang yang telah meneliti ilmu fisika secara sistematis dan mengenalnya dengan baik. Ada pula menurut pengertian objektif, menjelaskan bahwa ketika ilmu diartikan dalam pengertian objektif, maka ilmu bukanlah merupakan sebuah pengetahuan, melainkan sebuah kerangka dari kalimat-kalimat atau rumusan yang objektif. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. dan sebutkan juga pandangan dari dalamnya. Pandangan dari dalam adalah suatu kegiatan keilmuan yang dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pertama, dengan bersikap lebih reseptif terhadap ilmu, sehingga paling tidak orang selalu berusaha secara sungguh-sungguh untuk memperoleh pengetahuan dari ilmu. Yang kedua, dengan bersikap lebih aktif, yaitu mengambil bagian lebih produktif dalam rangka menciptakan dan mengembangkan suatu. Dan kita lanjut pertanyaan kelima, yaitu sebutkan 3 aspek landasan pengembangan filsafat ilmu. Sebagaimana yang diketahui bahwa landasan filsafat ilmu berangkat dari 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, etika, dan estetika. Oke, marilah kita lanjut ke pertanyaan ke-6, yaitu apa manfaat mempelajari filsafat ilmu? Filsafat ilmu mempelajari ilmu untuk menjelaskan hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan. Oleh karena itu, terdapat beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Berpikir secara radikal akan ditemukan jawaban atas persoalan yang paling mendasar atau filosofis mengenai ilmu yang tidak ditemukan dalam penyelidikan dan pembahasan ilmu itu sendiri. Yang kedua, melatih berpikir reflektif dalam lingkup ilmu. Berbagai persoalan yang dihadapi ilmu seperti masalah dalam dunia ilmiah dapat dikembangkan, diperluas untuk menemukan masalah-masalah ilmiah yang baru.
Yang ketiga, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah. Ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Dengan demikian, esensi dan eksistensi ilmu dapat dipahami secara normatif bahwa ilmu memiliki keterbatasan dan kelemahan sebagaimana karakteristiknya yang empiris. Yang keempat, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah. Tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Ini dikarenakan ilmu merupakan proses dan juga produk yang bersifat kolektif atau komunal, hasil kerjasama komunitas ilmuwan, bukan aktivitas individual yang bersifat eksklusif. Mempelajari filsafat ilmu sangat berguna, khususnya bagi yang menginginkan untuk fokus dalam kegiatan keilmuan, di mana menjadi ilmuwan sudah mampu memahami secara garis besar arah serta konsep dari filsafat ilmu. Untuk lebih spesifik dan tidak meluas ke segala area pembahasan, maka terdapat bidang yang dikaji oleh filsafat ilmu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ke-7, yaitu apa saja permasalahan yang menjadi kajian sentral filsafat ilmu? Permasalahan yang menjadi kajian sentral filsafat ilmu yaitu 1. Masalah metafisis tentang ilmu. Yang kedua, masalah epistemologis tentang ilmu. Yang ketiga, masalah metodologis tentang ilmu. Yang keempat, masalah logis tentang ilmu. Yang kelima, masalah etis tentang ilmu. Dan yang keenam, masalah estetis tentang ilmu. Dan masuklah kita pertanyaan ke-8, yaitu Apa saja metode filsafat ilmu? Metode filsafat ilmu yaitu 1. Metode kritis. Metode ini menjelaskan keyakinan dan memperhatikan pertentangan dengan jalan bertanya dan berdialog, membedakan, membersihkan, menyisihkan, menolak, dan pada akhirnya ditemukan hakikat. Kedua, metode intuitif. Metode intuitif dikembangkan oleh Plotinus dan Henry Bergson dengan menggunakan jalan introspeksi yang bersamaan dengan pesucian moral sehingga tercapai suatu penerapan atau pencerahan pikiran. Henry Bergson, filsuf Prancis, memberikan jalan pembaruan antara kesadaran dan proses perubahan agar tercapai pemahaman langsung mengenai kenyataan. Ketiga, metode skolastik. Metode ini dikembangkan oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan merupakan karakteristik dari filsafat abad pertengahan. Karakter filsafat abad pertengahan yaitu bertitik tolak dari definisi atau prinsip yang jelas, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Yang keempat, metode filsafat. Metode ini dikembangkan oleh René Descartes yang berpangkal pada analisis mengenai hal-hal kompleks, kemudian dicapai sebuah institusi akan hakikat yang sederhana dan lebih terang. Hakikat tersebut dideduksikan secara matematis. Segala pengertian yang ada ditarik secara parsial sehingga diketahui secara jelas. Yang kelima yaitu metode geometri. Metode ini dikreasikan secara matang oleh René Descartes dan pengikutnya. Baiklah, saya lanjut. Yang kelima yaitu metode geometri. Metode ini dikreasikan secara matang oleh René Descartes dan pengikutnya. Menurutnya, hanya pengalaman yang menyajikan pengertian yang benar. Maka, semua pengertian atau ide dalam introspeksi dibandingkan dengan serapan-serapan dan kemudian disusun bersama secara geometris. Yang keenam yaitu metode transendental. Metode ini dikreasikan oleh Immanuel Kant. Metode ini bertitik tolak dari pengertian tertentu, yaitu dengan jalan analisis yang menyelidiki syarat-syarat a priori bagi pengertian yang sedemikian rumit dan kompleks. Dan yang ketujuh yaitu metode fenomenologis. Metode ini dicetuskan oleh Edmund Husserl yang beraliran eksistensialisme. Metode ini menjelaskan dengan jalan beberapa pemotongan sistematis, refleksi atas fenomena dalam kesadaran sehingga mencapai penglihatan yang murni. Yang ke-8 yaitu metode dialektis. Metode ini dirintis oleh Hegel dan Karl Marx
filsuf berkebangsaan Jerman, yaitu metode yang digunakan dengan mengikuti jalan dinamika pikiran atau alam berpikir sendiri. Yang kesembilan yaitu metode neopositivistis. Metode ini menjelaskan bahwa kenyataan dapat dipahami menurut hakikatnya dengan jalan menggunakan aturan-aturan seperti yang berlaku dalam ilmu pengetahuan positif. Yang ke-10 yaitu metode analitika bahasa. Metode ini dikembangkan secara sistematis oleh Ludwig Wittgenstein. Metode ini menguraikan dengan jalan analisis pemakaian bahasa sehari-hari yang menentukan sah tidaknya ucapan filosofis, serta menurutnya bahasa merupakan pola permainan makna bagi si pemiliknya. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai filsafat ilmu. Jika ada kata ataupun salah sikap, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.